Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mas Nur Habibah dengan NIM D1D021027. Sini saya akan menjelaskan definisi dan morfologi dari glutarenghas atau rengas tembaga. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah dendrologi. Yang akan saya jelaskan di sini yang pertama definisi glutarenghas, yang kedua status taksonomi, yang ketiga deskripsi morfologi, yang keempat ekologi, yang kelima persebaran, yang keenam sifat kayu glutarenghas, yang ketujuh yaitu etnobotani, dan yang terakhir manfaat glutarenghas. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu. Definisi pohon glutarenghas yaitu tumbuhan jingah atau glutarenghas banyak tumbuhan merupakan tumbuhan di lahan rawa baik pasang surut maupun rawa lebak. Tumbuhan rengas ini kebanyakan tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Tumbuhan ini termasuk famili Anacardiaceae yang merupakan sumber kayu yang penting di Indonesia. Spesies ini dikenal karena getahnya yang sangat beracun yang dapat menyebabkan iritasi berat pada kulit dan dapat melumpuhkan orang. Kadang-kadang penduduk asli pun menggunakan getahnya sebagai racun untuk berburu binatang. Berdasarkan studi pustaka, tumbuhan ini juga belum banyak diteliti. Penelitian sebelumnya pada getah rengas dilaporkan senyawa urisol, rengol, glutarengol, lacol, dan tisiolnya itu atau sumber dari Baker 1941. Penelitian pada kayu rengas ini dilaporkan senyawa-senyawa golongan steroid, lipid, benzoid, dan flavonoid. Sedangkan penelitian pada bagian tumbuhan lainnya seperti akar, buah, bunga, kulit batang, dan lainnya belum banyak dilaporkan. Lalu beberapa penelitian menyebutkan rengas mengandung senyawa urisol, rengol, glutarengol, lacol, dan tisol. Sedangkan kayunya punya senyawa golongan steroid, lipid, benzoid, dan flavonoid. Meskipun keefektifan senyawa kimia nabati jauh di bawah senyawa kimia sentenik, tetapi senyawa tersebut mempunyai kelebihan, yaitu kurang menimbulkan dampak negatif. Antara lain adalah residu yang terjadi melalui rantai makanan yang membahayakan manusia dan lingkungan. Lalu yang kedua tentang status taksonomi dari glutarenghas. Kingdom glutarenghas yaitu Plantae, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Sapindales, dari famili atau suku Anacardiaceae, dari genus atau marga dari gluta, dan spesiesnya glutarenghas L. Kayu ini berasal dari pohon yang memiliki nama rengas, dan umumnya bagi pohon dengan anggota marga gluta ini termasuk dalam suku Anacardiaceae yang seringkali disebut sebagai rengas tembaga. Lalu deskripsi morfologi dari glutarenghas. Semak yang luhur atau pohon kecil sampai sedang dengan tinggi mencapai 20 meter dan batang yang sering benjol-benjol dengan gemang sampai 50 cm. Kadang-kadang dengan banir yang pendek dan tajam, atau dengan akar tunjang dan yang bercabang-cabang sampai setinggi 1 meter. Pepangannya berwarna coklat kemerahan atau kejambuan, warna jambu. Lebih kurang halus jika terluka mengeluarkan getah yang bening, yang segera berwarna kehitaman jika terkena udara. Getah ini juga diproduksi dari bagian-bagian lain tumbuhan yang sangat tajam dan dapat melukai kulit. Lalu morfologi dari daun rengas yaitu tersusun dalam spiral dan seringkali berkelompok membentuk karangan semu. Daunnya tunggal, bertepi rata, bertangkai, dan tanpa daun penumpu. Itu selanjutnya bunga rengas tersusun dalam hal bentuk seperti cawan dan mudah rontok. Lalu buah rengas ini memiliki bentuk berupa batu dengan benjolan yang tak merata. Lalu kulit batangnya jarang dan halus, biasanya pecah-pecah atau mengelupas seperti sisi. Terlihat pada gambar yang kan getah kemerahan atau coklat ini ada hitam kemerah-merahan kecoklatan menghitam seperti ini, itu karena telah terkena udara. Lalu getah rengas ini sangat beracun dan dapat melukai kulit dan menimbulkan iritasi yang hebat. Selanjutnya tentang ekologi.
pohon rengas ditemukan di hutan primer, rawa, rawa gambut, dan hutan dataran rendah hingga perbukitan. Sebagaimana namanya, rengas ini umumnya didapati di sepanjang tepian sungai, yang terpengaruh pasang surut air laut. Namun berair terutama tumbuh pada bibir sungai yang sering tidak tampak kecuali pada air yang sangat surut. Rengas ini kerap menciri-cirikan daerah perbatasan pasang surut. Selanjutnya tentang persebaran. Persebaran dari marga atau jenis glutar rengas ini tersebar secara alami di daerah Andaman, Indochina, Tiongkok Selatan, Thailand, Semenanjung, dan Indonesia kecuali Nusa Tenggara, pohon Sumatera, Kalimantan, dan tercatat sekali di Jawa Barat. Di berbagai wilayah termasuk Indonesia, tanaman ini juga sudah mulai lama ini keberadaannya cenderung dihindari karena getahnya yang sangat beracun tumbuhnya tanaman ini. Lalu di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu juga sudah sulit ditemukan. Salah satu lokasi yang saat ini masih ditemukan adalah di hutan Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Lalu sifat-sifat kayu. Sifat kayu dengan bobot yang sedang, kerapatannya berkisar antara 590 sampai 870 kg per meter kubik. Merah darah yang berangsur-angsur berubah menjadi merah gelap atau kecoklatan hari. Lalu jelas bedanya ya antara kayu teras dan kubu coklatan. Lalu serat kayunya berpadu dengan tekstur halus sehingga kasar. Penyusutan kayunya termasuk rendah hingga sedang dari keadaan segar hingga kadar air yang 15%. Dan 2,3% di arah radial dan tangensial secara berturut kurang hingga sedang. Namun kayu ini termasuk mudah diawetkan. Selanjutnya tentang etnobotani. Nah, kayu rengas seperti menjadi bantalan rel kereta api. Dikarenakan tingkat tergolong cukup rendah, sehingga tak heran jika kayu rengas ini sangat cocok dijadikan untuk bantalan rel kereta api. Lalu tidak hanya bukan berarti juga bahwa pohon rengas ini tidak cocok dijadikan furnitur. Malahan cocok dijadikan kayu rengas ini. Adapun mengenai produk yang furnitur yang berbahan kayu rengas ini seperti lemari, kursi, rak, dan masih banyak lainnya. Sebagai jembatan, kayu rengas ini memang terkenal kokoh dan kuat. Sehingga ia seperti pembuatan jembatan. Selain kokoh, bahkan sebuah jembatan yang terakhir sebagai lunas perahu atau kapal. Nah, itu pada gambar sebagai lunas perahu atau kapal. Lalu selanjutnya manfaat pohon rengas secara kasat mata. Yang kedua, akar sebagai rumah hewan sungai. Yang ketiga, dahan pohon sebagai rumah hewan. Ya, sedikit saya jelaskan tentang pohon rengas ini ya di akhir video. Seperti pohon rengas adalah pohon yang unik. Pohon ini mampu hidup di rawa maupun tepi danau dan terdapat sumber air manapun. Klasifikasi ilmiah pohon rengas ini adalah bersuku Anacardiaceae. Habitat rengas hidup di kawasan tanah yang dijangkau. Tinggi pokok pohon rengas tergantang 50 meter dari atas permukaan tanah. Akarnya kuat, lingkar batang pohonnya terus membesar dan sering bertumbuh. Lalu pohon rengas ini juga tumbuh di tepian sumber air asan saat air naik. Tapi pendapat ini perlu didukung penelitian ilmiah lebih lanjut. Jadi manfaat dari mata di antara lain adalah sebagai penguat tebing sungai. Akar pohon di sekelilingi batang pohonnya. Juga memiliki jenis akar seperti gambut dari sehingga tidak mudah longsor. Ini juga ada jenis yang berakar biasa tapi tetap kuat menahan sungai. Semakin kuat tebing sungai itu. Lalu pohon rengas juga dapat dibudidayakan untuk kelestarian lingkungan sumber air. Yang kedua, akar. Coba kita perhatikan. Pohon rengas yang besar tumbuh di tebing sungai, sarang hewan sungai, mulai dari sarang ikan, keong, jenis labi-labi, kepiting, udang. Di sekitar pohon rengas itu kemudian menjadi habitat menyenangkan bagi hewan-hewan. Nah, badan sungai ini menjadi dalam, air menjadi tenang, datangan untuk tinggal di sana. Suasana untuk berteduh di bawah pohon rengas di dekat daerah pohon rengas karena banyaknya sebagai dahan pohon sebagai rumah hewan. Dan pohon rapat dan berdaun lebat membuat suatu tempat yang baik untuk hewan bersarang. Nah, yang sering ditemui bersarang di atas pohon rengas itu lainnya. Jenis hewan primata seperti kera, orang hutan, jenis tupai besar, dan hewan mamalia seperti beruang.
Nah, pohon rengas yang sudah besar dan dahannya sudah kokoh hutan membuat sarang, sehingga pohon rengas sering dijadikan pohon oksigen. Kita semua tahu bahwa kalau pohon mengandung CO2, semakin besar pohon, semakin banyak pula oksigen yang manusia dan hewan, membuat bumi menjadi sejuk dan membantu mengatasi pemanasan global. Jangan menganggap remeh oksigen dan pohon. Pohon sama saja pohon lagi di dunia ini, kita isi oksigen untuk pemanfaatan kita. Lalu pohon rengas yang berkembang biak dengan buah akan terancam dengan menebang pohon rengas maupun pohon lainnya untuk kepentingan pribadi. Nah, itulah yang bisa glutar rengas atau rengas tembaga. Maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Jelaskan tentang materi ini, video materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum.